siapkah berumah tangga? Kalau siapa sih belum Ustazah, kuliah dulu Ustazah. Karena kuliah aja udah pusing Ustazah. Gimana rumah tangga ya Ustazah? Udah ada ujiannya. Aduh. Bisa. Pasti bisa, insya Allah. Harus berazam. Iya, Niat dulu, pertama niat, terus nanti kita berazam. Kalau memang kita udah rasa kita mampu dan siap, maka bertawakallah pada Allah. Nanti tinggal jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di channel YouTube Gelora TV di setiap hari Kamis. Nah, pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Ta'lim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mewarnai dan mencerahkan kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Saya Syifa Aulia sebagai host dan sudah hadir di sini narasumber kita yaitu Ustazah Haja Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, untuk tema pengajian Kamis Manis ini adalah sudah siapkah berumah tangga? Kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya terkait tema yang akan kita bahas. Silahkan Ustazah. Terima kasih Syifa. Mudah-mudahan kita diberi rahmat oleh Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah tambahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan pengajian Kamis Manis ini bisa mewarnai dan memberikan pencerahan tersendiri buat kita. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kita termasuk manusia-manusia pilihan yang mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah kajian kita kali ini sudah siapkah berumah tangga? Ya. Jadi ini kajian anak muda nih Syifa. Jadi bagaimana nanti di dalam rumah tangga itu kita benar-benar akan menghadapi sesuatu yang baru. Ya. Namanya juga hidup baru kan. Hidup baru yang ya baru bersama istri atau bersama suami ya, yang tadinya mungkin kita sendiri, masalah kita sebatas masalah kita sendiri ya, tapi ini menjadi sebuah masalah yang menjadikan masalah bersama. Enaknya rumah tangga itu banyak keberkahan sifat. Jadi setan sangat takut ya kepada 2 orang, lebih takut lagi kepada 3 orang, lebih takut lagi kepada 4 orang, lebih takut lagi kepada ketika semua berkumpul atau berjamaah karena Allah. Jadi intinya kalau sendirian itu banyak diganggu setannya, ya, karena kalau sendirian itu pertama kalau misalkan nggak mau nikah nih, nggak mengikuti sunnah Rasul, sementara yang nggak ngikut sunnah Rasul nggak dianggap sebagai umat Rasul. Ya, kedua kalau nggak nikah nggak pernah merasakan agama itu sesungguhnya seperti apa menjalankan agama. Jadi kayaknya mungkin kita taat beragama ketika sendiri, bisa puasa, bisa sholat, bisa ngaji ya. Tapi ketika berdua justru ujiannya di sini ya, bahwa ketika kita berumah tangga itu ujian benar-benarkah keimanan kita ya. Mungkin satu sisi ibadah mahdoh atau ibadah-ibadah yang sifatnya rutinitas kita kurang, tapi ibadah bersama dengan suami dengan istri itu bertambah, artinya pahalanya banyak. Ya, contohnya gini, misalkan mungkin Syifa waktu gadis rajin puasa, pas udah rumah tangga jadi jarang puasa. Waktu gadis mungkin sering
sholat duha atau sholat tahajud. Tapi setelah menikah jarang misalkan. Tetapi pahala yang lain ditambahkan. Pahala bagaimana suami istri berkasih sayang karena Allah, ya suami istri saling mencintai karena Allah, suami istri saling mendoakan karena Allah, itu pahalanya banyak. Nah, tentunya di dalam rumah tangga juga bukan hanya yang manis-manis nih Siva, seperti Kamis Manis ya. Yang manis-manis saja, kalau di Kamis Manis emang yang manis-manis saja. Tapi kalau di rumah tangga, yang namanya kehidupan rumah tangga itu nggak mungkin mulus atau nggak mungkin juga tidak adanya ujian. Ya, pasti di dalam rumah tangga itu ada kerikil-kerikilnya, ya ada ujian-ujiannya. Bahkan mungkin bisa jadi ujian ini justru yang akan mengantarkan suami istri ini ke surganya Allah. Contohnya katakanlah misalkan dalam rumah tangga itu ada ujian, misalkan udah seneng berumah tangga, saling menyayangi, saling mencintai, tahu-tahu nggak dapat anak. Ya. Padahal kan pengen anak, tujuan rumah tangga itu salah satunya mendapat anak. Iya, keturunan ya. Keturunan, mendapat keturunan. Kemudian ujian kedua misalkan mungkin antara adaptasi mertua mantu ya. Mertua menantu itu masalah yang klasik ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu dan di belahan bumi manapun masalah ini ada. Jadi intinya rumah tangga itu kadang nggak berjalan mulus dengan adanya masalah-masalah ini. Apalagi misalkan yang sedang viral saat ini ya. Mungkin Siva pernah dengar atau pernah nonton sekilas ya. Bagaimana permasalahan rumah tangga itu berat dengan adanya perselingkuhan. Sebenarnya sih masalah perselingkuhan ini sudah dalam syariat itu sudah diantisipasi Siva. Jadi kalau yang namanya berumah tangga harusnya menenangkan. Kalau ada yang tidak menenangkan, misalkan yang istrinya selingkuh atau suaminya selingkuh, berarti ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga tersebut. Bisa jadi awal dari berumah tangga itu niatnya bukan karena Allah. Ya, harusnya niat berumah tangga itu benar-benar karena sunnah Rasulullah. Jadi emang menjalankan sunnah. Ya, jadi dapat keberkahan, dapat kebahagiaan, dan ujungnya nanti bersama sampai ke surga gitu. Ya, kalau misalkan terjadi perselingkuhan ya, perselingkuhan misalkan istrinya atau suaminya ya, sebenarnya dalam Islam itu selalu ada solusi ya, karena inti dari masalah-masalah yang ada di dunia ini adalah kaitannya dengan iman. Jadi kalau iman kita kuat ya, iman kita yakin bahwa ujian dalam rumah tangga harus kita hadapi, harus kita selesaikan ya. Kalaupun misalkan mau memaafkan, misalkan istri atau suami mau memaafkan suaminya atau istri yang khilaf selingkuh, ya itu lebih baik gitu. Maafkan karena memang manusia sifatnya salah dan khilaf. Ya nggak bisa kita menjadikan manusia itu nggak punya dosa atau nggak punya salah. Ya, dalam hadis saja Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khotoun, wa khairul khotoin at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam selalu melakukan kesalahan. Dan setiap yang melakukan kesalahan, sebaik-baiknya yang melakukan kesalahan adalah bertaubat. Ya, jadi bertaubat, mohon ampun sama Allah. Allah aja maha pemaaf. Masa sih kita nggak mau memaafkan gitu. Jadi itu pilihan yang boleh dipilih oleh suami istri. Boleh saling memaafkan. Mungkin suaminya selingkuh dimaafkan, mungkin istrinya selingkuh dimaafkan. Ya, setelah itu berjalan lagi nih rumah tangga. Ada juga misalkan mungkin mau memilih, pokoknya mau cerai gitu, atau mau talak, atau mau pisah, ya khulu dan lain-lain. Ini juga boleh, ya itu pilihan. Kalau dalam rumah tangga itu sudah tidak tercapai tujuannya sakinah mawaddah warohmah, tidak tercapai tujuan dalam berumah tangga ini, maka jalan yang boleh dipilih adalah berpisah. Ya, walaupun itu dibenci. Ya, artinya itu bukan jalan satu-satunya. Tadi kan memaafkan ya. Pertama memaafkan, kemudian yang langkah selanjutnya kalau emang nggak mau memaafkan atau belum nggak bisa atau udah nggak tercapai tujuan rumah tangga karena mungkin ada trauma dan lain-lain, ya boleh berpisah gitu. Tapi berpisahnya juga harus karena Allah ya. Berpisahnya harus karena Allah. Artinya berpisahnya jangan karena istilahnya karena perpecahan atau jadi berantem, jadi membenci atau dendam dan lain-lain. Udah, kalau memang nggak bisa memaafkan ya dikasih solusi bahwa ya udah
mau pisah, kalau mau maafkan, berjalan sampai ke surganya lagi. Nah, kemudian Ustazah, bagaimana caranya supaya kita dapat bertahan di ujian-ujian itu, Ustazah? Iya, ujian rumah tangga ya Syifa khususnya Iya, ya. betul. Jadi memang ujian rumah tangga itu kalau kita bilang berat, kalau kita bilang ringan. Ya, jadi bagaimana kita berusaha membuat pola pikir kita sesuatu yang berat atau yang besar kita buat ringan, kita buat kecil. Nanti yang kecil-kecil jadi mudah-mudahan nggak ada gitu. Tapi kalau yang dalam rumah tangga kita rasa ini ujian berat, semua berat, nanti yang berat gimana? Iya, benar-benar. Tambah berat lagi, tambah nggak mampu ya. Ustazah, iya. Jadi ini pertama kita husnuzon dulu sama Allah. Kita bersangka baik bahwa setiap Allah memberikan ujian itu adalah kebaikan untuk kita. Kan kata Allah bahwa setiap manusia itu pasti menghadapi ujian, ya. Dan itu ujian-ujian itu ujian-ujian yang sebagian aja kecil, bukan yang besar. Walanabluwannakum bisyai', ya. Walanabluwannakum bisyai', bahwa Allah akan menguji dengan sesuatu yang kecil, bukan biasya gitu, bukan sesuatu yang besar gitu, tapi yang kecil-kecil tapi kitanya mungkin yang merasa aduh kayaknya berat nih, aduh kayaknya saya nggak mampu gitu. Ya, jadi pertama husnuzon dulu sama Allah bahwa oh Allah mau memberikan kebaikan buat saya. Jadi jangan menganggap ujian itu sesuatu yang berat dari Allah, yang buruk atau apalagi sesuatu azab buat kita, bukan. Ya, karena Rasulullah sendiri bersabda, beliau mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang diinginkan Allah kebaikan kepadanya diberikan musibah. Ya, jadi di dalam rumah tangga nih, kalau rumah tangga ini mau dibuat baik sama Allah, mau dibuat indah, rumah tangga ini diuji orang di dalamnya. Ya, sebagaimana kata hadis juga disebutkan kalau emas, perak itu dipanaskan supaya menjadi logam mulia. Artinya emas tuh dipanaskan kan supaya jadi emas 24 karat gitu. Nah, manusia pun supaya menjadi ibaratnya menjadi manusia yang benar-benar pilihan itu diuji. Diuji itu dengan apa? Diuji dengan ujian-ujian termasuk dalam rumah tangga ini. Jadi dalam rumah tangga ini Syifa nanti mungkin kalau Syifa berumah tangga akan mengalami ya. Yang penting mindset kitanya mengatakan bahwa ujian ini nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, husnuzon dulu, bersangka baik sama Allah. Ana inda dzanni abdi bi, ya. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau kita bersangka ini ujian nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau kita rasa ini suami saya selingkuh, suami saya nyakitin saya udah nggak kuat, saya udah nggak tahan dan lain-lain. Nanti yang terjadi ya berat, suami saya udah nggak tahan, saya udah nggak terima, saya udah benci dan lain-lain. Padahal memaafkan itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik Ustazah, nah tadi kan Ustazah sudah menyinggung tentang sakinah, mawadah, dan warohmah nih Ustazah. Nah itu bisa dijelasin nggak Ustazah maksud dari si sakinah, mawadah, dan warohmahnya itu Ustazah? Ya. Dalam rumah tangga ya Ustazah? Iya. Jadi kan sakinah itu artinya tenang, ya, tenang, sakinah. Merasakan ketenangan, jadi jiwanya, batinnya tenang. Ya. Tenang itu dengan apa? Dengan mengingat Allah, bahwa rumah tangga ini didirikan karena Allah. Ya, jadi masing-masing harus menyadari bahwa pondasi atau dasar dari berumah tangga itu bukan yang karena duniawinya, karena kecantikannya, karena karena hartanya, atau karena nasabnya, keturunannya. Ini memang boleh, ini boleh. Ya, manusia suka terhadap yang yang tiga ini. Kecantikan atau gantengnya, kemudian harta, ya, tajir, kemudian nasab, keturunan. Tapi ini bukan yang menenangkan. Yang menenangkan adalah agamanya atau akhlaknya. Ya, jadi yang menenangkan kita itu sebenarnya bukan perempuan cantik atau laki-laki ganteng, tapi menenangkan kita adalah yang enak untuk diajak bersama, ya, bersama mengarungi hidup, ya, bersama mengarungi rumah tangga. Artinya yang enak diajak bicara. Ya. Mungkin kalau bicara nggak nyinyir, nggak sombong, ya, nggak menyakitkan. Ini akhlak. Ini maksudnya agama tuh begini. Jadi kalau orang yang agamanya baik itu kalau ngomong
nggak akan pernah menyakitkan gitu, nggak akan menyakiti suaminya atau menyakiti istrinya. Terus kalau ngomong juga nggak sombong gitu, nggak menyombongkan diri terhadap istri atau nggak menyombongkan diri terhadap suami. Ya, terus kalau ngomong juga asik gitu ya. Sipa kan mungkin pernah ngerasain punya sahabat nih asik nih ngomong sama dia gini. Karena apa? Bisa jadi karena kebaikan hatinya, bisa jadi karena kebaikan akhlaknya, bisa jadi karena ujung-ujungnya apa? Imannya gitu. Kalau orang beriman atau imannya baik, ya itu asik diajak ngomong. Tapi coba kalau nggak paham atau nggak paham agama atau nggak ngerti agama, diajak ngomong menghina. Diajak ngomong nyinyir, ya ini diajak ngomong baper, ya jadi nggak enak gitu. Nah ini yang disuruh Rasul kita rumah tangga itu ya sakinah, tenang ya, karena selalu ingat Allah. Sakinah, mawaddah, ya mawaddah itu kasih sayang ya. Tadi tenang tuh sakinah, tenang rumah tangganya berdasarkan karena Allah ya. Kemudian ketujuannya juga karena Allah, karena ingin sampai ke surga, apapun ujiannya akan dihadapi. Nah, mawadah, saling kasih sayang, cinta kasih ya. Dan ini juga harus dipupuk nih, sifat harus ibarat dipelihara, nggak bisa kita nih modal gini. Saya kok pertama nikah cinta kok sama dia, sayang kok. Kalau nggak dipelihara, itu bisa tekor, bisa habis. Ya kayak misalkan bensin nih, dalam perjalanan nih bensin udah full tank, full gitu. Terus nggak diisi-isi, terus aja jalan. Lama-lama habis nggak? Habis. Kalau udah habis tekor udah mogok nggak? Mogok. Nah rumah tangga yang karam, rumah tangga yang akhirnya terjadi perceraian dan lain-lain karena begini, ada cinta kasihnya nggak dirawat, nggak dipupuk ya, cinta kasihnya nggak dipelihara, kasih sayangnya nggak disuburkan. Jadi misalnya kayak tadi mobil nggak diisi-isi, ya udah dibiarin aja. Memang mungkin awal rumah tangga saling cinta dan lain, tapi kalau nggak dipelihara tekor, habis, bensinnya habis, akhirnya mogok, berhenti, udah jadi nggak mau rumah tangga, artinya udah pisah gitu. Akhirnya begitu. Atau tanaman, ya dari kecil kalau disiramin, dikasih pupuk, apalagi kasih vitamin, bagus nggak? Bagus dong. Bagus ya. Nah, begitu juga rumah tangga kalau saling ibarat saling tolong menolong suami istri, saling menyayangi, kemudian saling support ya. Jangan sampai istrinya lagi sedih, suaminya ninggalin. Suami lagi sedih, istrinya ninggalin. Tapi gimana saling support, saling bantu ya. Nah, ini nanti akan mawaddah warohmah ya. Rohmah itu dari asma Allah ya. Rahmat. Jadi rahmatnya Allah, karunia Allah ada dalam rumah tangga kita. Artinya rumah tangga itu memang harus berjalan sesuai yang dipinta sama Allah. Jangan ada kemaksiatan ya, jangan ada makanan-makanan yang haram ya. Karena kalau kita makan makanan yang haram, rumah tangga kita udah nggak dapat rahmat Allah. Ya, sakinah, mawaddah, warohmah ya, sampai akhir hayat. Jadi kita jaga pokoknya kebersihan, entah itu dari hartanya, entah itu dari tingkah laku kita, jangan suka menzolimi orang nih. Ada rumah tangga suami istri, ada kan dalam sirah Rasul juga Abu Jahal tuh, Abu Lahab ya, itu suami istri saling bantu membantu untuk menyiksa Rasul, saling bantu membantu untuk menghina Rasul. Nah ini kita jangan begini, nanti nggak dapat rahmat Allah. Jadi dalam rumah tangga kita harus saling tolong menolong untuk kebaikan supaya Allah ridho, supaya turun rahmat Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustazah. Nah kan tadi sudah jelaskan ujian-ujiannya juga ya Ustazah. Bisa nggak sih Ustazah dengan ujian-ujian yang ada yang banyak itu, tapi kita tetap bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah Ustazah? Bisa, insya Allah pasti bisa ya. Karena Allah juga sudah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kalian sudah berazam, bertekad, maka tawakallah, berpeganglah kepada Allah. Jadi kalau dari awal nih Sifa, nanti kalau Sifa menikah dari awal itu udah bertekad, udah berazam, udah punya keyakinan kuat bahwa aku nikah sampai ke surga. Gitu. Jadi aku nikah sampai wafatnya aku, sampai wafatnya suamiku, aku akan bahagia sampai ke surga. Jadi harus udah ada azam atau tekad begitu, jangan dihantui dengan perasaan
aduh nanti ini bahagia nggak ya rumah tangga. Nah ini ketakutan kita itu udah penyakit gitu. Ya dari awal tuh ketakutan kita itu takut rumah tangga, takut nggak bahagia, takut karam, takut nanti nggak sakinah mawaddah warohmah. Itu udah sebenarnya bagian dari keburukan gitu. Kalau namanya kita udah niat, udah berazam, kita katakanlah kekuatan kita dalam berumah tangga mungkin 70%. Tapi nanti yang akan membahagiakan kita sampai 90%, bahkan mungkin 99% itu Allah yang menguatkan. Karena kita udah punya azam, kita udah punya niat, udah punya azam. Jadi nanti Allah yang akan mewujudkan. Kita harus yakin. Kalau dari awal nggak yakin, udah yang ada godaan setan, ragu-ragu terus. Baik Ustazah, tadi kan udah dijelasin tuh ujian-ujiannya, kemudian ada bahagianya juga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Nah, pemirsa, jadi saya pengen nanya, sudah siapkah berumah tangga? Kalau siapa sih belum Ustazah, kuliah dulu Ustazah. Karena kuliah aja udah pusing Ustazah. Gimana rumah tangga ya Ustazah? Udah ada ujiannya. Aduh, bisa. Pasti bisa, insya Allah. Harus berazam. Iya, Dulu berazam. pertama niat, terus nanti kita berazam. Kalau memang kita udah rasa kita mampu dan siap, maka bertawakallah pada Allah. Nanti tinggal jodoh datang. Tapi kalau memang kenapa jodoh itu nggak datang? Karena sebenarnya kesiapan kita juga belum ada. Kitanya emang walaupun mungkin usia udah, kemudian kita ngomong udah, tapi sebenarnya hati nurani kita yang terdalam itu yang mengatakan sebenarnya saya belum siap, makanya jodohnya belum datang. Coba yang belum pada datang jodoh nih, ya coba tanya sama diri sendiri. Sebenarnya emang udah pengen datang atau belum, atau udah siap apa belum? Ya, walaupun mulutnya mungkin ngomong siap, tapi tanya sebenarnya ada ketakutan nggak? Ini berarti belum siap. Berarti belum siap dari dirinya sendiri. Iya, jadi kita harus membuka belenggu kita, membuka ibaratnya ikatan-ikatan yang membuat kita takut gitu, membuat kita takut, belenggu-belenggu yang membuat kita jadi merasa bisa nggak sih, mampu nggak sih gitu. Kita pasti mampu, itu fitrahnya memang kita dikasih pasangan, cuma sekarang kita mampu nggak merasakan bahwa kita sudah waktunya untuk menerima jodoh kita. Jadi kalau jodoh yang nggak datang berarti bukan salah Allah, karena ada belenggu dalam diri kitanya yang memang belum membuka gitu, belum bisa menerima kedatangan jodoh itu. Oke, baik. Jadi tergantung sama diri kita lagi ya Ustazah ya. Nah Ustazah doain Syifa biar dapat jodoh yang baik. Amin. Dan juga pemirsa yang di rumah yang belum dapat jodoh, semoga dapat jodoh yang baik. Amin. Yang soleh atau soleha yang dapat membimbing di dunia dan menuju surga nanti ya Ustazah. Sampai ke surga. Iya, sampai jadi ke jodohnya surga. Sampai ke surga. Jodoh dunia akhirat ya Ustazah. Amin ya Allah. Dan bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang di rumah, sudah selesai pengajian kita kali ini dengan tema sudah siapkah berumah tangga? Siap, harus siap Ustazah. Baik pemirsa yang di rumah, terima kasih sudah menonton acara ini. Jangan lupa juga di subscribe channel YouTube Gelora TV dan follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan juga share video ini ke keluarga, sosial media, teman, saudara, dan semuanya. Pokoknya di-share agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Saya Syifa Aulia dan Ustazah Lulu pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.